Di Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Yang membawa Alkitab dibaca, yang tidak punya Alkitab didengar dan direnungkan baik-baik. Amin. Baik, kita mulai baca Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang Diselamatkan. Saya bacakan ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus dalam misi membawa karya keselamatan di atas muka bumi ini. Tuhan ingin manusia beroleh keselamatan. Seluruh umat manusia dapat diselamatkan. Tapi perhatikan di ayat ini. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan orang-orang pada waktu itu. Ketika Tuhan berjalan keliling memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang firman supaya manusia bisa mengenal jalan keselamatan. Maka firman Tuhan katakan kemudian Yesus berjalan keliling dari kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, dalam bagian ini saya akan mengambil satu tema khusus, yaitu keselamatan bukan sekedar kasih karunia Allah,
keselamatan itu adalah sebuah perjuangan. Keselamatan itu adalah bukan sekedar kasih karunia Allah, tapi adalah sebuah perjuangan. Haleluya, amin. Kalau kita melihat konteks ini, maka ada pertanyaan di ayat 23 berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan pertanyaan ini mendapat respon dari Tuhan. Tuhan langsung merespon pertanyaan ini karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat serius, yang perlu dijawab, direspon oleh Tuhan. Sebab hari-hari ini pertanyaan ini sedang ditanyakan oleh banyak orang-orang di dunia ini. Baik dia itu belum percaya Tuhan, baik dia sudah percaya Tuhan. Semua orang sedang bertanya tentang keselamatan. Apakah ada surga atau tidak? Apakah ada Tuhan atau tidak? Dan terlebih kita yang sudah mengenal Tuhan sedang bertanya juga, nanti apakah saya selamat atau tidak? Maka Tuhan respon pertanyaan ini. Dan sangat baik pertanyaan ini, sebab pertanyaan ini mengandung arti yang sangat dalam. Yang bertanya ini adalah orang yang sudah bersama dengan Tuhan, orang-orang yang sudah melihat, sudah makan bersama dengan Tuhan, sudah minum makan bersama dengan Tuhan, sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak bertanya, menarik pertanyaannya. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Karena dalam konteks ini kita hubungkan di dalam ayat yang lain, atau kita melihat di ayat 24, Yesus merespon. Yesus katanya dikatakan begini, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di Injil Markus dikatakan ada dua jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar banyak orang, yang sempit sedikit orang. Nah, ini ayat ini adalah bagian satu referensi di mana kaitannya tentang pintu yang sesat. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Jadi kalau kita ikut Yesus, kita harus berpikir bahwa ternyata ada jalan yang sempit dan ada pintu yang sempit, dan sedikit orang masuk di situ karena sempit, karena susah. Apa disebut jalan dan pintu itu? Itu adalah peraturan firman Tuhan. Ketika kita terima Yesus, ketika kita percaya Yesus, maka ada aturan firman Tuhan yang harus kita jalankan, hukum ketetapan Tuhan. Nah, itu sebabnya pada hari ini kenapa saya katakan keselamatan itu bukan hanya sekedar anugerah, tetapi perjuangan untuk memperolehnya. Jelas Yesus merespon pertanyaan ini, dikatakan dijawab oleh Tuhan. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat.
itu. Yesus sebelum dia menebus dosa manusia, puncaknya di atas kayu salib, maka dia mengajar dulu firman Tuhan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang pertama diberitakan firman Tuhan, diberikan hukum ketetapan Tuhan melalui Taurat Musa. Mereka ini adalah orang yang pertama. Ini bangsa Yahudi ini adalah umat pilihan Tuhan. Mereka itu yang paling pertama dan utama. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan katakan, sekarang ada jalan yang baru. Melalui aku, kata firman Tuhan, melalui Yesus. Biarpun engkau umat pilihan, engkau sudah memperoleh Taurat dari Musa, kalau engkau tidak melalui aku, engkau tidak bisa diselamatkan. Maka kata Tuhan Yesus, jalan di dalam Yesus itu sangat sukar dan sangat sulit bagi orang Israel. Itu sebabnya Tuhan katakan, ada yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Itulah orang Israel. Itulah bangsa Yahudi. Mereka terlalu bangga dengan hukum Musa. Mereka tidak sadar bahwa keselamatan kasih karunia Allah itu hanya melalui Kristus Yesus, maka manusia dapat diselamatkan. Amin. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya manusia dapat diselamatkan beroleh keselamatan hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Mari kita baca ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya bacakan kepada saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kenapa saya katakan keselamatan itu bukan sekedar kasih karunia? Harus ada perjuangan. Kasih karunia dari pihak Tuhan. Jadi ketika manusia ini memberontak, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu manusia semakin jahat, semakin berkembang, dan semakin menjadi jahat di hadapan Tuhan. Walaupun di Taman Eden Tuhan berikan satu kesempatan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyembelih binatang dan darah tertumpah. Pakaian yang tadinya manusia pakaikan, pakaian kebenaran diri sendiri, yaitu mereka menyemat daun pohon ara. Mereka sudah telanjang, mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia harus dipakaikan, yaitu kulit binatang, untuk membungkus ketelanjangan mereka, dan manusia memperoleh kesempatan lagi untuk hidup. Tapi manusia terus berjalan di dalam kegagalan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kitab Kejadian, Tuhan berkata, aku telah menyesal menjadikan manusia, dan manusia semakin bertambah jahat. Dan puncaknya lagi, lahirlah Nimrod, seorang yang gagah perkasa, seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Keturunan Kain, keturunan pembunuh, dan Nimrod menjadi seorang pembunuh yang gagah perkasa. Dan dia mendirikan menara Babel. Manusia terus bertambah jahat, dan menara ini dihancurkan oleh Tuhan.
tidak tinggal sampai di situ kejahatan manusia. Setelah Nimrod, akhirnya muncul sejarah di mana ada Sodom dan Gomora. Tuhan musnahkan lagi Sodom. Menara Babel Tuhan hancurkan, dikacau balaukan bahasa di sana, dan hancur menara itu. Tidak terjadi kesepakatan karena manusia pada waktu zaman Nimrod mereka ingin membangun menara sampai ke langit, tapi tidak jadi karena Tuhan turun mengacaukan bahasanya, dan mereka diserahkan di seluruh negeri. Manusia tidak tinggal diam, tidak mau kalah, terus berkembang dan membangun kejahatan. Dan akhirnya kita tahu ada sejarah Sodom dan Gomora, dan Tuhan luluh lantakkan kota ini. Dua kota ini dihancurkan oleh api dan belerang, musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dan sejarah manusia kalau kita lihat, kita juga tahu ada zaman Nuh. Karena manusia sudah semakin parah, ya, Tuhan tenggelamkan manusia pada akhirnya. Kita lihat, jadi sebelum ketika Nimrod ada zaman Nuh, setelah Sodom dan Gomora, kita lihat sejarah manusia kelam sejarahnya, dan manusia diberi kesempatan setelah bertambah menjadi besar, menjadi banyak, maka Tuhan memanggil Abraham, dan dari Abraham inilah kita melihat keturunan Abraham, lalu keturunannya sampai ke Mesir. Ketika kita melihat berkembang biaklah umat yang dipilih oleh Tuhan ini melalui Abraham ini, dan sampailah kepada Nabi Musa. Nah, lalu Tuhan mempercayakan hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Ternyata ketika Yesus datang, bangsa pilihan ini, umat Israel ini, mereka berada di dalam pemberontakan. Mereka terus melawan Tuhan dan terus berbuat dosa. Itu sebabnya di ayat ini ketika Tuhan datang di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan katakan bahwa ada satu perjuangan hidup untuk selamat. Jadi Tuhan menegur orang-orang pada zaman Yesus berada, mereka hidup di bawah kutuk hukum Taurat, perhambaan hukum Taurat. Dan keselamatan ketika Yesus datang menawarkan keselamatan. Itu sebabnya tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga 13, karena begitu besar skala atau dunia ini sehingga ia mengaruniakan kasih karunia yang bersumber dari Tuhan. Siapa saja yang mempercaya kasih karunia melalui Yesus dapat diselamatkan, tetapi melalui perjuangan berjalan di jalan yang sempit, di pintu yang sempit. Jadi kasih karunia itu dari pihak Tuhan. Karena manusia dari zaman Adam telah gagal, diberikan Taurat pun gagal, maka satu-satunya penghubung untuk manusia memperoleh keselamatan yang kekal harus melalui kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus anak tunggal yang penuh kasih karunia dan kebenaran, dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Amin. Tetapi nggak bisa berhenti di situ. Manusia harus merespon. Manusia harus percaya dan merespon kasih karunia ini untuk menerima Yesus dan melakukan segala ketetapan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan,
Waktu Nuh membuat batra, Nuh berkhotbah, memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa dunia ini akan ditenggelamkan oleh Tuhan. Nuh terus berkhotbah sambil bikin batra, terus berkhotbah, terus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi manusia zaman itu tidak mau percaya Nuh. Mana bisa Nuh? Kamu gila itu. Kau bikin batra di atas gunung. Mana bisa air sampai di sini? Dan mereka berfoya-foya. Mereka tidak mau peduli sampai waktu ketetapan Tuhan. Batra sudah selesai. Maka Tuhan katakan, Nuh, sekarang bawa binatang-binatang sepasang-sepasang. Sekarang kau masuk ke batra. Dan ketika mereka sudah di dalam batra, maka Tuhan buka semua tingkap langit dengan air yang ada tersimpan di tingkap langit, air yang ada di dalam bumi dibuka oleh Tuhan, dan hujan datang tenggelam dunia, mati manusia. Nah, kalau saya melihat Yesus datang, Alkitab tadi sudah tulis dan kita baru baca, Yesus berjalan dari kota ke mana? Dari kota ke kota dan masuk dari desa ke desa, mengajar firman, memberitakan firman. Saya teringat zamanmu. Dan orang-orang pada waktu zaman Yesus bingung. Mereka bingung, belum paham tentang keselamatan. Dan Tuhan katakan, sulit untuk masuk di dalam surga. Jalannya sempit, pintunya sempit, aturannya rumit. Tetapi kalau engkau bisa, engkau pasti bisa diselamatkan. Amin. Nah, jadi anak Tuhan ini, kita mau terima keselamatan, kasih karunia ini. Jadi kasih karunia itu adalah Bapa di sorga melihat manusia sudah binasa, tidak lagi pengharapan, segala kutuk sudah menimpanya dari zaman Adam sampai juga masih dalam Taurat jadi kutuk bagi bangsa Israel. Maka Tuhan memberikan kasih karunia melalui Yesus. Jadi Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal menjadi penebus manusia. Itu namanya kasih karunia Allah. Cuma-cuma tidak perlu bayar. Yang penting saudara percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat mati di salib. Kita percaya, maka kita memperoleh jalan keselamatan. Memperoleh jalan keselamatan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita percaya Yesus, maka kita memperoleh jalan keselamatan. Nah, jalan itu sempit. Maka Tuhan katakan, akulah pintu. Amin. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh jalan. Nah, kita harus terima, kita harus percaya. Kita dengar firman, lalu kita terima Yesus, kita percaya. Nah, sekarang ketika kita terima Yesus, kita percaya, kita sudah dibaptis di selam, baru kita langkah berikutnya melakukan firman, dan itulah jalannya sempit. Wah, mau dirubah semua. Konsep hidup lama mau dirubah. Konsep dari zaman Adam sampai zaman Musa, sampai zaman berakhirnya perjanjian lama, Yohanes Pembaptis dirubah semua. Harus melalui konsepnya Yesus. Amin. Tadi sedikit. Maka Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekedar kita lihat, oh puji Tuhan, haleluya, glory, Bapa di sorga sudah berikan Yesus, aku sekarang sudah selamat, enjoy saja, aku tidur saja di rumah,
pokoknya aku sudah selamat, nggak bisa.